Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanam mentimun yang baik dan benar. Sebelum saya menjelaskan bagaimana proses penanaman dan pengetahuannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mentimun. Mentimun merupakan tumbuhan yang bisa dimakan oleh masyarakat secara mentah. Mentimun dapat pula dimakan sebagai teman nasi. Buah mentimun ternyata banyak kandungan gizi yang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Budidaya tanaman yang mentimun di Indonesia masih rendah. Banyak cara dan teknik budidaya mentimun agar Indonesia dalam bidang pertanian produksi mentimun melimpah pula. Mentimun atau timun ini dikenal banyak manfaat lain sebagai lalapan dan bahan acar. Karena mentimun banyak mengandung vitamin, karenanya bisa pula digunakan sebagai obat sariawan, merawat kulit dan wajah, melancarkan buang air seni, menurunkan tekanan darah tinggi, obat jerawat, dan obat demam. Jadi, tidak salah kalau banyak orang yang menyukainya. Habitus mentimun berupa herbal lemah melata atau setengah merambat dengan merupakan tanaman semusim. Setelah berbunga dan berbuah tanaman mati. Perbungaannya berumah satu dengan tipe bunga jantan dan bunga banci. Bunga pertama yang dihasilkan biasanya pada usia 4-5 minggu adalah bunga jantan. Bunga-bunga selanjutnya adalah bunga banci. Apabila pertumbuhannya baik, satu tumbuhan dapat menghasilkan 20 buah. Namun, dalam budidaya biasanya jumlah buah dibatasi untuk menghasilkan ukuran buah yang baik. Timun biasanya dapat tumbuh dengan baik hidup pada lahan dengan ketinggian sekitar 100 atau sampai 800 cm. Pertumbuhan optimalnya dapat dicapai jika ditanam pada lahan yang berada pada ketinggian 400 cm. Sedangkan tekstur tanah yang dikehendaki adalah tanah berkadar liat rendah dengan pH tanah sekitar 6-7. Pada saat budidaya timun yang pertama harus ada persiapan lahan. Lahan diolah dengan dibijak atau dicangkul. Buat guludan dengan tinggi 50 cm, lebarnya 120 cm, jarak antara guludan 40 cm. Pemakaian mulsa plastik disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pupuk dasar diberikan 4-7 hari sebelum tanam. Kemudian, pada saat penanaman, pembuatan lubang tanam 2 baris atau double rows 60 x 40 cm. Lubang pupuk ditunggal 5 cm di samping lubang tanam. Benih ditanam sedalam 1 meter dan 2 benih per lubang tanam. Benih juga ditutup dengan abu jerami pada musim kemarau dan pada musim hujan dengan abu ditambah pupuk kandang. Penyiraman dilakukan secepatnya agar pertumbuhan tanaman seragam. Kemudian, ada juga pemeliharaan yaitu pengairan. Usahakan tanah dalam kondisi lembab. Lahan yang kekeringan menyebabkan tanaman stres dan buah pahit. Pengairan dilakukan 1 kali seminggu. Peramatan, pemasangan, dan lanjaran atau lurus diupayakan saat tanaman berumur 2 minggu. Selanjutnya disiapkan tali rapia 2 tingkat dengan jarak 30 cm. Penyiangan dilakukan untuk menghilangkan gulma, pengendalian hama dan penyakit. Pada timun sebenarnya tidak terlalu banyak. Pemberantasan hama dan penyakit segera dilakukan setelah terlihat tanda-tanda serangan. Cara pemberantasannya antara lain dengan cara mekanis maupun dengan cara pestisida. Perlakuan terbaik adalah dengan jalan pencegahan. Tanda kerusakan awal adalah apabila daun dihadapkan pada sinar matahari akan terlihat bintik berwarna putih sebesar tubuh hama itu sendiri. Selanjutnya, bintik ini meluas dan akhirnya dapat menguning dan mengering. Pengendaliannya serangan hama ini dilakukan dengan cara mekanis, yaitu membunuh binatangnya bila terlihat pada batang tanah. Kemudian, pada saat panen, ciri dan umur panen buah mentimun muda lokal untuk sayuran, asinan atau acar umumnya dipetik 2-3 bulan setelah tanam. Mentimun hibrida dipanen 40 hari setelah tanam. Mentimun suri dipanen setelah matang. Pada periode panen mentimun sayur dipanen 5 atau sampai 10 hari sekali, tergantung dari varietas dan umur buah yang dikehendaki. Kemudian, penanganan pasca panen. Tujuan kegiatan ini adalah agar mentimun yang telah dipanen terlindungi dari kerusakan fisik dan kebusukan sehingga mentimun sampai ke konsumen tetap baik. Agar kualitas hasil panen dari budidaya mentimun ini tetap terjaga, perlu dilakukan penanganan pasca panen dengan baik. Selanjutnya, buah mentimun siap diangkat untuk dipasarkan.
Ada sortasi dilakukan memisahkan buah yang kurang baik, bentuknya atau bengkok, busuk atau rusak dari buah yang baik. Kemasan untuk memudahkan dalam pengangkutan. Untuk memenuhi permintaan pasar swalayan, mentimun biasanya dikemas menggunakan plastik wrapping. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya supaya tanaman mentimun yang kita tanam bisa berbuah dengan banyak. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.